Agus Salim minta dibiayai 7 turunan dengan uang donasi, Novi langsung pilih pergi dari proses mediasi. Baru-baru ini viral sebuah video yang memperlihatkan momen Pratiwi Novianti meninggalkan proses mediasi bersama Agus Salim pada Selasa 26 November 2024 di Kuningan, Jakarta. Hal itu langsung menyita perhatian publik, memunculkan beragam pandangan tentang alasan Novi yang terlihat kesal dan walk out dari pertemuan tersebut. Kabarnya Novi kecewa lantaran Denny Sumargo atau yang akrab disapa Densu tidak dilibatkan dalam proses mediasi itu. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Densu memiliki peran penting dalam penggalangan donasi untuk membantu pengobatan Agus Salim. Menanggapi kejadian tersebut, Densu pun buka suara dan memberikan klarifikasi. Pada unggahan di Instagram story-nya, Densu pun menjelaskan isi surat perjanjian yang menjadi perdebatan antara Novi dan pihak Agus Salim. Salah satu poin perjanjian tersebut mengatur bahwa jika dana donasi sebelumnya habis digunakan untuk pengobatan, Novi diminta membuka kembali penggalangan dana lanjutan sesuai aturan hukum. Berikut kutipan isi perjanjian yang diungkap Densu. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlakukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Densu menilai isi perjanjian tersebut terlalu berat, terutama bagi Novi yang menjadi penggalang dana utama. Tak hanya itu, perjanjian tersebut juga mengatur agar kesepakatan tetap berlaku meski salah satu pihak meninggal dunia, sehingga kewajiban itu diwariskan kepada ahli waris atau pemegang hak. Melalui Instagram story-nya, Densu menyatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak masuk akal. Ia bahkan menyarankan publik untuk membayangkan jika berada di posisi Novi. Densu juga mempertanyakan maksud dari perjanjian tersebut sambil menyebutnya sebagai kesepakatan berlaku 7 turunan. Ungkapan itu memperlihatkan rasa tidak setujunya terhadap isi perjanjian yang dianggap memberatkan dan kurang jelas tujuannya. Dalam postingan lainnya, Densu menyatakan dukungannya kepada donatur dan menegaskan bahwa ia ingin memastikan uang donasi digunakan dengan tepat. Saya berada di pihak donatur. Jika Agus Salim menyatakan tidak lagi membutuhkan uang donasi, maka dana yang tersisa bisa disalurkan kepada yang lebih membutuhkan, ujar mantan atlet basket tersebut. Meski sahabatan dengan Baim Wong, Deddy Corbuzier lebih dukung Paula dapatkan hak asuh. Kalau saya mendukung Paula. Oh, hak pribadi dong. Hak pribadi dong. Silakan mau hujat saya, silakan hujat saya. Kalau saya mendukung Paula, hak pribadi. Baim Wong dan Paula Verhoeven saat ini tengah menjalani sidang proses perceraian mereka di Pengadilan Agama. Namun isu soal hak asuh kedua anaknya, yakni Keanu dan Kenzo, yang disebut-sebut akan diambil oleh Baim Wong ramai beredar. Ramainya pemberitaan tersebut ikut ditanggapi oleh Paula Verhoeven. Diungkap ibu dua orang itu menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya masih fokus untuk proses perceraian, sehingga belum tahu siapa yang akan mendapat hak asuh kedua anaknya itu. Rumor yang beredar bahwa hak asuh anak itu udah diambil sama salah satu tuh belum kan? Belum, masih proses ini kita. Masih proses ya? Iya. Oke, berarti belum tahu siapa ya? Belum. Mendengar hal itu, secara lantang Deddy Corbuzier menyatakan dukungan untuk model tersebut. Meski bersahabat dengan Baim Wong, dia mendukung Paula untuk mendapatkan hak asuh kedua anaknya itu. Deddy yang pasang badan untuk mendukung Paula mendapatkan hak asuh kedua anaknya mengaku tak takut jika dirinya akan dihujat publik lantaran hal tersebut. Kalau saya mendukung Paula. Oh, hak pribadi dong. Hak pribadi dong. Silakan mau hujat saya, silakan hujat saya. Kalau saya mendukung Paula. Sebut air zam-zam tak enak diminum, aktris cantik blasteran Belanda Iris Wulur langsung dirujak netizen. Aktris cantik Iris Wulur tengah menjadi sorotan setelah sebuah video memperlihatkan dirinya mengaku tak kuat minum air zam-zam beredar di media sosial. Video tersebut langsung menuai berbagai komentar dari netizen. Banyak yang merasa heran dengan pernyataan Iris karena air zam-zam dikenal segar dan penuh berkah. Beberapa netizen mencoba memberikan pembelaan. Mungkin belum terbiasa. Saya juga pertama kali minum rasanya aneh, tapi lama-lama jadi suka, tulis salah satu komentar. Seorang pengguna media sosial lainnya menuliskan, waktu pertama kali minum zam-zam, saya juga merasa rasanya tengik. Setelah itu, saya jadi enggan meminumnya lagi. Sebaliknya, ada juga netizen yang menegaskan, saya non-muslim, tapi pernah dikasih tetangga yang pulang haji. Rasanya segar kok, mungkin cuma persepsi. Iris Wulur, yang memiliki nama asli Iris Emiliana, adalah aktris blasteran Belanda Indonesia, kelahiran 2 April 1995. Ia dikenal publik lewat peran
perannya dalam sinetron Cintaku Melati, di mana ia memerankan karakter utama sebagai Melati. Iris adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dibesarkan dalam keluarga multikultural yang turut membentuk kepribadiannya. Bukan kali pertama Iris jadi sorotan, sebelumnya ia juga pernah menjadi perbincangan karena gaya hidupnya yang unik dan penampilannya yang memukau. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda ketika meminum air zam-zam, mungkin karena kondisi fisik atau cara penyajiannya. Beberapa pengguna media sosial meminta Iris untuk menjelaskan maksud dari pernyataannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hingga kini Iris belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait kontroversi ini, meski video tersebut terus ramai dibicarakan. Dulu tampil tomboy, kini Leony Trio kuak-kuak unjuk keanggunan bersama sang pacar bule. Leony Fitria Hartanti atau Leony adalah salah satu nama yang pernah merajai dunia hiburan Indonesia sebagai penyanyi cilik bersama trio kuak-kuak. Dulu Leony pernah membuat pernyataan yang mengejutkan publik, ia tidak memiliki keinginan untuk menikah. Pernyataan ini menjadi sorotan kala itu. Sosoknya dikenal dengan gaya tomboy, baik dalam berpakaian maupun tingkah laku. Jeans, kaos santai, dan rambut pendek menjadi ciri khasnya. Kini publik dibuat terpukau dengan transformasi Leony. Ia tampil anggun dan feminin, jauh dari kesan tomboy yang dulu melekat padanya. Leony kini dikabarkan menjalin hubungan dengan Charles Seaman, seorang pria asal Auckland, New Zealand. Banyak netizen yang mendukung hubungan ini. Salah satu komentar menarik berbunyi, semoga mereka berjodoh. Tapi bule mirip Dul Jayalani, loh. Leony dan Charles sering membagikan momen mesra mereka di media sosial. Publik terinspirasi melihat kebahagiaan yang terpancar dari keduanya. Karier Leony dimulai sejak kecil bersama trio Kuak-Kuak, grup vokal cilik yang sangat populer di era 90-an bersama Dea Ananda dan Alfandi. Wanita bersuara merdu dengan bibir sumbing, tuai pujian Tompi, sampai tawarkan oplas gratis. Rista Junianti mendadak menjadi perhatian publik setelah videonya menyanyikan lagu Mati-Matian dari Mahalini viral di media sosial. Meskipun memiliki keterbatasan berupa bibir sumbing, Rista berhasil memukau warganet dengan suara merdunya. Video tersebut menarik banyak pujian dan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk seorang dokter sekaligus penyanyi, Tompi. Tompi yang terkesan dengan bakat Rista menyatakan niatnya untuk membantu gadis tersebut dengan memberikan operasi bibir sumbing secara gratis. Ia mengungkapkan hal ini melalui kolom komentar di salah satu video viral Rista. Komentar tersebut langsung menjadi perhatian warganet yang ramai-ramai menghubungkan Tompi dengan Rista melalui media sosial. Respons warganet terhadap kebaikan Tompi sangat positif. Banyak yang mendoakan agar operasi berjalan lancar dan menyampaikan rasa syukur atas kebaikan hati Tompi. Mereka juga memuji langkah dokter ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama tanpa pamrih, sekaligus menghindari potensi kerumitan penggalangan dana. Sejak lama Tompi dikenal aktif dalam kegiatan sosial, terutama melalui Yayasan Gentur Clef Foundation yang fokus pada operasi bibir sumbing bagi mereka yang kurang mampu. Ia bekerja tanpa menerima bayaran, sementara dana untuk operasinya dikumpulkan melalui berbagai kegiatan, termasuk lelang amal. Salah satu lelang yang diadakan di Mollis Malone Irish Pub berhasil mengumpulkan dana hampir mencapai 300 juta rupiah.